Hai teman-teman, balik lagi di Pintar Belajar, belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan dalam materi fisika. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran, besaran, dan satuan. Misalnya, saat kita mengukur sebuah meja, kita mengetahui panjang meja tersebut adalah 1 meter. Dari kegiatan tersebut, adakah yang bisa mendefinisikan apa itu pengukuran, besaran, dan satuan? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama. Pengukuran sendiri adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kita mengukur panjang sebuah meja dengan jengkal jari kita. Dengan demikian, kita telah membandingkan panjang meja tersebut dengan jengkal jari kita. Lalu, apa itu besaran dan satuan? Besaran dan satuan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Besaran sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai. Sementara untuk satuan adalah suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Misalnya, Andi mengukur panjang meja dan didapatkan hasil pengukuran meja yang dilakukan Andi adalah 1,5 meter. Maka dapat diartikan panjang adalah besaran yang diukur. Angka 1,5 menunjukkan nilai dan meter menyatakan satuan besaran. Besaran sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Lalu, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang dapat berdiri sendiri dan belum digabungkan dengan besaran yang lain. Ciri khusus besaran pokok yaitu satuannya hanya satu, dan satuan ini diperoleh langsung menggunakan alat ukur. Besaran pokok terdiri dari 7, yaitu ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada banyak zat, ada arus listrik, dan intensitas cahaya. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok atau bisa diartikan penggabungan dari beberapa besaran pokok. Besaran turunan memiliki 2 atau lebih satuan. Contohnya, kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Besaran panjang satuannya meter dan besaran waktu satuannya detik. Selain besaran pokok dan besaran turunan, ada juga yang namanya satuan sistem internasional atau biasa disebut satuan SI. Satuan SI sendiri adalah satuan yang telah disepakati dan ditetapkan secara internasional dengan tujuan supaya semua negara mempunyai satuan pengukuran yang sama, sehingga diperoleh hasil baku yang dapat dimengerti oleh semua orang. Setelah mengetahui definisi pengukuran, besaran, dan satuan, pasti bakal timbul banyak pertanyaan. Bagaimana ya cara mengukur besaran tersebut?
Pertama, kita akan mengukur besaran pokok. Yang pertama ada panjang. Panjang dapat didefinisikan sebagai jarak antara dua titik atau dua benda. Besaran panjang mempunyai satuan meter. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang antara lain ada mistar. Mistar atau yang biasa kita kenal dengan nama penggaris. Mistar memiliki tingkat ketelitian ukuran sampai skala 1 mm. Alat ini biasanya untuk mengukur panjang buku, pensil, ballpoint, dan lainnya. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian sampai 0,1 mm. Jangka sorong terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap yang memiliki satuan milimeter atau disebut skala utama, dan bagian yang dapat digeser atau disebut skala nonius. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur kegiatan di laboratorium, seperti mengukur diameter luar dan dalam pada lubang tutup botol. Setelah itu, ada juga mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01 mm. Mikrometer sekrup terdiri atas rahang utama sebagai skala utama dan rahang putar sebagai skala nonius. Kegunaan alat ini hampir sama dengan jangka sorong, namun memiliki tingkat ketelitian sampai 1:10 dari jangka sorong. Ada juga yang namanya massa. Massa adalah jumlah materi yang dapat dalam suatu benda. Masyarakat sering menganggap massa dan berat adalah hal yang sama, padahal kedua besaran ini sangatlah berbeda. Massa adalah besaran pokok, sedangkan berat adalah besaran turunan. Alat yang digunakan untuk mengukur massa antara lain timbangan pasar. Sesuai namanya, alat ini sering kita jumpai di pasar-pasar. Timbangan pasar memiliki tingkat ketelitian sampai 0,1 kg atau 1 ons. Cara menggunakan alat ini sangatlah mudah, yaitu dengan meletakkan benda yang akan ditimbang di sebelah kiri pada tempatnya, kemudian meletakkan anak timbangan di sebelah kanan untuk mencapai kesetimbangan. Selanjutnya ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus biasa digunakan dalam kegiatan di laboratorium. Neraca ini memiliki dua jenis neraca, yaitu neraca Ohaus dengan 3 lengan dan neraca Ohaus dengan 4 lengan. Hal yang membedakan neraca Ohaus ini, selain dari jumlah lengannya, juga terdapat tingkat ketelitiannya. Untuk neraca Ohaus 3 lengan memiliki tingkat ketelitian sampai 0,1 gram. Sedangkan untuk neraca Ohaus 4 lengan memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01 gram. Selanjutnya ada juga waktu. Dalam satuan SI, satuan yang digunakan untuk besaran waktu yaitu sekon atau detik. Alat ukur waktu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada jam tangan, jam dinding, dan jam waker. Selain ketiga alat ini, dalam kegiatan di laboratorium, kita menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu. Yang terakhir ada suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda.
Dalam SI, besaran suhu memiliki satuan Kelvin. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Prinsip kerja dari termometer sendiri yaitu dengan cara memanfaatkan pemuaian zat cair, yaitu perubahan volume saat zat cair ketika dipanaskan atau didinginkan. Selain mengetahui cara mengukur besaran pokok, selanjutnya adalah mengukur besaran turunan. Besaran turunan sendiri merupakan penggabungan dari besaran pokok sehingga menghasilkan besaran baru yang dinamakan besaran turunan. Mengukur besaran turunan pada prosesnya hampir sama dengan mengukur besaran pokok. Perbedaannya yaitu pada hasil pengukuran besaran pokok masih harus dilakukan operasi perhitungan dengan besaran pokok yang lainnya. Jenis-jenis besaran turunan antara lain luas. Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi dari suatu penampang atau permukaan yang dibatasi dengan jelas. Luas merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Luas memiliki satuan meter persegi. Selanjutnya ada volume. Volume adalah banyaknya ruang yang dapat ditempati dalam sebuah objek, baik objek beraturan maupun tidak beraturan. Sama seperti luas, volume juga besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume memiliki satuan meter kubik. Nah, yang terakhir ada kecepatan. Kecepatan merupakan besaran yang menunjukkan seberapa jauh perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kecepatan memiliki satuan meter per detik. Nah, itu tadi kita telah belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Semoga teman-teman semua bisa paham ya tentang materi yang barusan kita pelajari. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya, agar kita semua bisa belajar bersama-sama. Bersama Pintar Belajar, belajar mudah dan menyenangkan.